Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, siang-siang ini udaranya udah panas. Gimana kalau kita membaca sesuatu yang positif? Mengenai tema positifnya apa? Kita akan ambil satu aja. Wow, Two of Cups ya. Two of Cups. Di sini ada yang menyatakan perasaan sama kamu dan Temperance. Aku simpulkan tidak perlu menunggu lagi karena dia datang untuk menyatakan perasaannya sesuai hatinya. Tidak perlu menunggu lagi, ini yang dia ikuti dari hatinya, ya. Oke, kita akan masuk ke pembacaannya. Tidak perlu menunggu lama, dia yang datang padamu mengikuti kata hatinya. Aku akan buka dulu 10 kartu di sini. Ini ciri-cirinya dia. 55 ya. Kalau misalnya sebelah kiri cowok, sebelah kanan cewek. Yang datang ke kamu. Sebelah kiri cowok, sebelah kanan cewek. Kemudian tujuan yang dia inginkan ke depannya. Bersama kamu. 2 3 4. Oke. Di sini kita mulai dulu dari dia yang pria ya. Nine of Cups. Nah, di sini menunjukkan apa sih? Kalau Nine of Cups, dia adalah orang yang memancarkan aura positif asal dianya juga positif, dianya happy. Jadi dia ini orangnya mut-mutan sebetulnya ya. Nine of Cups itu tergantung dari keadaan dan lingkungan. Kalau dia cowok orangnya mut-mutan. Kemudian kalau dia pria, dia lebih pasif. Jadi tidak aktif dalam berbicara. Chatting pun juga kadang-kadang ya satu-satu gitu loh. Jadi nggak yang panjang gitu ya. Energinya ini tidak banyak bicara. Pikirannya dia itu selalu penuh. Dia ini selalu penuh dengan pertimbangan dan dia juga sebagai pemberi sebuah keputusan kalau aku lihat ya. Dia adalah pengambil keputusan atau decision maker, walaupun sebetulnya dia ini ada sifat ragu-ragunya. Banyak banget nih yang dipikirin sama dia. Dia ini orangnya juga ahli strategi, terus yang aku bisa lihat orangnya pintar ya. Dia tuh tahu banyak hal itu karena dari membaca buku, dari lihat berita. Orangnya apakah modern? Kalau saya lihat orangnya nggak modern teman-teman. Ya, orangnya tidak modern. Dia ini suka kesendirian, loner atau penyendiri. Kemudian ada kartu Six of Swords. Six of Swords itu menunjukkan bahwa mungkin banyak hal-hal yang dia tuh belum selesaikan, tapi terus aja pikirannya maju aja gitu. Mau selesai nggak selesai, itu katanya nanti. Orangnya ini nggak pernah mau berjalan mundur tapi selalu maju. Jadi kalau kamu ungkit-ungkit hal-hal yang dulu, dia nggak terlalu interesting ya. Kemudian ada kartu Page of Swords. Orang ini tuh suka kasih kabar kamu kayak dadakan-dadakan gitu loh. Apalagi kalau kabar buruk gitu ya. Ini langsung ngomong, tapi kalau misalnya yang terkait sama perasaannya, hari-harinya privacy banget. Oke, ini sudah aku tutup, aku kembalikan ya. Bagaimana jika dia wanita? Ini orangnya ya. Orangnya gengsian ya. Kalau dia wanita, orangnya gengsian. Orangnya juga tidak cepat move on. Orangnya sering gagal move on. Apa-apa terlalu dipikirin sendirian. Orangnya itu suka merenung, suka apa ya?
bukan hilang sih, tapi dia lebih banyak stres, nggak bisa manage stres, kurang tidur, atau kadang-kadang dia kalau punya masalah tuh kayak nggak mau mikirin lah, terlalu overloading pikirannya. Queen of Cups, orangnya itu baperan banget, sensitif, perasaannya itu selalu melebihi dari apa yang terjadi gitu. Ya, Queen of Cups itu orangnya baperan. Kemudian dia di sini orangnya punya jiwa bebas, teman-teman. Jadi kayak sebodoh-bodoh teing gitu ya. Aku suka travel juga. Nah, dia suka travel. Kalau cewek tuh suka jalan-jalan. Berpikirannya sama maju, tapi dia tuh lebih bebas lagi. Mungkin temennya juga banyak, ya. Pergaulannya juga luas. Terus di sini mungkin dia punya hobi menjelajah dunia, mungkin ya, nggak cuma di Indonesia, tapi udah jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Orangnya suka jalan. Orangnya ini ya, kalau dia stres pasti suka jalan-jalan. Terus dia ini suka kayak ngehalu kecil gitu loh tentang kamu. Kalau dia cewek tuh dia suka ngebayangin, apalagi kalau dia lagi sendiri ya, orangnya mellow banget. Dan ada kartu Four of Cups. Nah, orangnya ini kayak apa ya, nggak mau ngedengerin apa kata orang. Terus dia tertutup. Kalau misalnya memang nih ya teman-teman, kamu udah menawarkan bantuan sama dia, rata-rata nih orang gengsi. Sampai kadang-kadang kayak, tuh kan aku udah bilangin kamu jangan begini, tapi kamu begini. Pokoknya dia tuh suka kayak, apa ya, kayak nggak percaya dibantuin gitu loh. Suka semaunya dia sendiri. Terus kalau misalnya udah sudah apes, ya udah sedih gitu. Jadi kadang-kadang ada hal bodoh yang dilakukan adalah tidak berpikir panjang atau kerap tidak mau menerima bantuan dari orang lain, skeptikal ya, terus apatis. Dia tuh hanya percaya dengan apa yang dipikirinnya sendiri, padahal yang dipikirannya sendiri tuh kadang-kadang suka menyesatkan. Ya, kartu Four of Cups itu kalau cewek itu lebih main ke emosi. Kalau cowok dia lebih ke loner. Ya, lebih ke loner. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Ini kan ada kartu Two of Cups sama Temperance ya, yang mewakili masa jeda cinta. Jadi aku bilang sih, tidak lama penantian kamu tuh akan datang. Dia akan datang sama kamu. Ya, tipenya seperti ini. Entah ini orang lama atau orang baru. Coba saya lihat dulu. Kalau dia cowok, apakah orang lama atau orang baru? Untuk cewek, orang lama atau orang baru? Kalau dia laki-laki, sepertinya orang lama. Kalau misalnya cewek, apalagi ini hubungan yang paling berat kamu jalanin. Kalau ini wanita, ini datang lagi. Ya, cowok-cewek biasanya stok lama. Kemudian kita akan lihat kedepannya dia tuh mau gimana ya, perjalanannya kayak apa. Kedepannya ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands itu artinya yang dia jalani adalah sesuai dengan keputusan sendiri. Jadi gini, aku bisa melihat masih banyak energi dari orang-orang yang kayaknya mau ngejatuhin hubungan kalian. Entah itu dari keluarga, entah itu dari temen, entah itu dari apa. Pokoknya kayak nggak direstuin aja hubungan kalian gitu loh. Maksudnya hubungan yang paling dibenci lah. Kalau bisa jangan jadi gitu ya. Gitu. Tapi yang aku lihat di sini sepertinya sudah saatnya mengikuti kata hati sendiri. Dia lebih banyak menutup telinga ya. Dia lebih banyak menyendiri. Karena dia sekarang udah mulai ngerasa bahwa omongan-omongan orang itu menyusahkan dia pada akhirnya. Dia di sini pengen mandiri. Pengen ada namanya sebuah perubahan. Gimana sih kalau misalnya aku ngeputusin sendiri? Karena selama ini mungkin orang-orang di sampingnya itu mengecewakan. Ya, termasuk dalam urusan cinta, terlalu banyak ikut campur. Kita akan lihat di sini kedepannya seperti apa ya. Aku mulai dari langkah pertamanya. Oke. Di sini yang aku bisa lihat ya teman-teman,
ini ada sebuah rencana, di mana rencana ini tuh tidak berjalan dengan cepat, tapi itu pasti. Di sini dia punya planning. Planningnya itu dia mencoba pelan-pelan untuk menuju kamu lagi, tapi melihat situasi kamu yang terbaru sekarang kayak apa. Orang ini kadang-kadang ya, di malam hari atau lagi ada waktu lowong, orang ini cari-cari info tentang kamu, ya. Terus di sini, misalnya dia ngelihat ada hal yang dia nggak suka, dia juga akan ngerasakan sedih, atau dia nggak suka. Cemburunya masih berjalan, masih berjalan. Bahkan ya teman-teman, kalau secara emosional atau mental, dia masih suka keingitan kamu, masih suka mimpiin kamu, kayak merasa bersalah atau ngerasa kayak was-was, dalam arti kok aku gini ya, kok aku ketarik ke dia ya, ada apa ya. Ini banyak kekagetan ya, banyak kekagetan. Kamu lihat aja mukanya dia kayak gitu ya, melotot gitu. Itu kayak kebangun dari mimpi, shock. Berarti aku lebih bisa bilang mungkin karena dia masih sering mencari informasi dan menggali segala sesuatu tentang kamu, maka di sini dia jadi kayak suka nggak nyenyak tidurnya, kemimpian kamu, keingetan kamu. Apa sih sebetulnya yang mendasari dia akhirnya mengikuti kata hatinya? Karena pertama, ada perasaan aneh. Ada perasaan aneh bahwa hubungan kalian itu sebetulnya nggak bisa begini-gini saja. Ada perasaan yang tidak biasa dikala dia dekat sama kamu. Mungkin tadinya kalian ini adalah berteman, tetapi lama-lama dia tuh kayak bingung, sebetulnya aku cinta apa enggak sih sama orang ini. Kenapa hubungan ini tuh kayak ditentang banyak orang, direcokin banyak orang. Sebetulnya apa sih yang mendasari hubungan kita tuh bisa selesai? Ada evaluasi lagi. Makanya dia coba untuk putar arah, teman-teman. Aku gak mau terlalu tergantung omongan orang deh. Aku sudah saatnya, sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihanku sendiri. Apakah perasaan aneh yang dia rasakan ketika terkoneksi sama kamu? Ada kartu The Devil, ada kemelekatan. Dia tuh kayak ngerasa tanpa kamu gak sanggup. Ketemu pasangannya, ketemu soulmate-nya. Ya, walaupun apa? Ya, diem-diem. Secara diem-diem, tapi koneksinya di sini itu ibaratnya kayak udah menjadi habit. Kalau tadinya tiap hari ada chat dari kamu, tiba-tiba sekarang nggak ada, itu kayak ketagihan aja dia. Kartu The Devil itu bicara mengenai orang yang apa ya, yang ketagihan, yang kalau misalnya maaf nih, kalau dia rokoknya berlebihan gitu ya. Nah, kartu The Devil ini kecanduan yang akut. Ada perasaan itu dikala kalian terkoneksi, walaupun waktu itu statusnya masih belum pacar, masih pertemanan biasa. Mungkin kamu juga nggak tahu sih apa yang membuat dia kok bisa tertarik sama aku, padahal aku itu nggak ngomong sama dia, Kak, nggak sering curhat atau apa, cuman teman biasa. Tapi apa yang buat dia suka sama aku? Ini aku jawab sekalian. Karena ya aku lihat kamu tuh asik, kamu tuh orangnya penuh dengan dia ngerasa gini nih, untuk ngedapetin kamu tuh nggak cuman jadian yuk, ada tantangannya. Mungkin dia udah pernah denger nih, mantan kamu misalnya pernah ngomong sama orang nih, pacaran sama kamu tuh enaknya gimana. Itu loh yang buat dia tertantang. Oh, berarti aku tuh nggak salah pilih, ternyata orangnya ini asik. Dan dia tuh kayak ngerasa gimana ya, ngerasa kayak bebas aja gitu loh. Ketika mau milih kamu ya udah ikutan kata hati nurani sendiri, kebebasannya sendiri, hak pilihku sendiri. The Fool itu kan ibaratnya kayak awal mula ya. Jadi kemana kita berjalan itu mengikuti kata hati, karena semuanya tuh belum ada rencana, masih kita baru starting.
Dari awal aja udah suka sama kamu. Bebas gitu loh, maksudnya nggak ada yang larang untuk mencintai kamu. Udah ngikut aja, gitu ya. Nah, di sini aku akan coba buka. Nanti, untuk beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa hari, bagaimana dan apa yang terjadi. King of Cups, the High Priestess, Six of Cups. Wow, Page of Pentacles, teman-teman. Di sini yang aku bisa lihat ya, orang ini ternyata sampai dengan sekarang ini makin gelisah dan gundah. Ibaratnya dia ini hanya menunggu waktu kapan bisanya dia hubungin kamu lagi. Ini terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan kok, nggak ada yang tahunan di sini. Ya, nggak ada yang tahunan karena aku bilang untuk ngedeketin kamu itu butuh strategi atau rencana dulu nih. Kenapa seperti itu? Kenapa dia tuh harus mempersiapkan prepare-nya begitu besar? Karena di sini terkait lagi sama apa yang telah dia lakukan sama kamu di masa lalu. Memang takdir atau destiny. Dulu kalian mungkin pernah ngobrol, pernah ketemu, terpisah, jadi memori, atau mungkin pisahnya juga menghilang begitu saja, tetapi di sini ada putaran waktu ya. Jadi dia mau datang, mungkin dia mau datang itu dengan segala pertimbangan berdasarkan apa yang memang sudah pernah kalian lakukan dikala dulu bersama bagaimana, dan dia di sini pengen lebih kayak apa ya? Pengen lebih menyempurnakan, teman-teman. Lebih pengen menyempurnakan hubungan ini. Jadi dia datang itu nggak cuman kayak peres-peres klub gitu loh. Nggak cuman hanya janji-janji, tetapi memang berencana memang untuk bener-bener datang dan untuk tinggal. Karena kartu Page of Pentacles ini bukan untuk orang yang meninggalkan. Ini ada kemungkinan dia stay dalam jangka waktu yang lama juga. Kuat sekali ya. Ini ada kartu 6 dan 6. 6 itu berputar-putar begitu saja. Sekali sudah mulai berputar-putar, ya. Susah untuk keluar. Yang aku bisa cek juga di sini, teman-teman. Untuk mencintai kamu itu benar-benar diputuskan dari hatinya yang paling dalam. Mungkin selama ini dia actingnya ya, itu diemin kamu. Atau dia nggak ngomong perasaan ini ke siapapun, cuma di-keep sendiri. Karena apa? Dia punya memori spesial sama kamu di sini. Yang nggak harus diceritain dan nggak bisa diutarakan lah perasaan sayang dia sama kamu tuh gimana. Ini ketarik lagi ke memori masa lalu. Ya pada akhirnya kalau misalnya kamu memang bersabar ya, orang ini akan datang. Dan kalau aku bisa bilang sih teman-teman, tanggal 6 mungkin bisa bulan 6, pokoknya nggak sampai tahunan lah. Atau 6 bulan lagi. Udah, mentok setengah tahun. Dan itu pun tidak lama kan. Terus aku ingin membacakan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semesta itu membalikkan hatinya untuk bersama kamu. Ada beberapa kartu yang aku akan buka di sini. Karena selama ini dia lagi menahan pengen ngomong sama kamu, pengen ngomong sesuatu. Sebetulnya dia menunggu kamu juga untuk hubungin dia, pengen bicara lebih. Selama ini dia juga menutupi perasaan yang sebenarnya. Jadi bukan orang yang speak up gitu loh. Gengsinya gede juga. Dan ketika dia menutupi perasaannya, yang dia dapat apa sih?
hal yang nggak ngenakin tentunya. Kartunya aja udah gambar petir kan. Berarti apa ya? Semakin nggak berkembang gitu loh. Kaget yang tidak apa ya? Kaget karena mungkin semenjak nggak apa ya, menjauhkan diri dari kamu karena dia memang di sini nutupin perasaannya itu. Jadi kayak apa ya, kayak perubahannya itu bukan yang ke positif gitu loh. Kok makin kangen, makin ketarik, makin rindu. Dan dia sadari tanpa kamu dia susah. Kenapa? Karena dia merasa kamu itu sama dia itu kayak walaupun saling berbeda pendapat ya, tapi kayak ada garis tengahnya gitu loh. Menyeimbangi kayak bulan sama matahari. Ya, itu berbeda, tapi saling ngisi. Langit itu nggak dibiarin kosong. Kalau nggak ada matahari, pasti ada bulan. Oke, teman-teman. Dan kalau aku lihat di sini, apapun yang dia tahan, ya, apapun yang dia tahan dari kamu, apapun ketidakjujurannya dia ke kamu ya, yang selama ini dia tuh kayak masih kayak menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, itu tidak membuat dia nyaman kok, malah justru membuat dia hancur. Jadi kamu tungguin aja, orang nggak akan senang sengsara lama-lama. Namanya kalau kita punya cinta, punya hati, itu diikutin aja. Tapi kalau misal kita menerima penolakan, ya sudah, ikutin aja. Cuman dua kata, ikutin aja. Udah. Kalau misalnya dia aneh, dia ini, ya udah, ikutin aja. Jadi kamu gak usah banyak pikiran gitu. Jalanin, ikutin. Ya nanti apa kata semesta bagaimana, gak perlu cari cara begana begini begitu, karena capek pikiran. Kalau kita yang cari cara terus, dianya juga nggak mau deket karena apa ya, hatinya belum terketuk, itu akan susah teman-teman. Yang pasti semoga di bacaan ini ya, energinya dia nggak ngeblok kamu. Kalau misalnya dia ngeblok kamu, ada kalanya kamu harus ikut pembacaan tambahan starting 50.000, ada juga yang 100.000 ya. Kamu ikutin aja, maksudnya ikutin personal reading berbayar aja gitu, karena ini kan energi general, aku nggak bisa ngebaca untuk semua warga ya. Jangan khawatir, tidak dalam hitungan tahun dia akan datang ke kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Selamat beraktivitas dan jangan capek-capek. See you, bye-bye.